Pada hari ini saya ingin mereview sebuah buku dan saya berencana untuk mereview buku-buku yang layak untuk dijadikan bahan bacaan lainnya. Sebagai permulaan, saya ingin mereview sebuah buku dengan judul 100 Puisi untuk Sabina. Buku ini saya tulis pada tahun 2014, yaitu tepatnya pada tanggal 19 September hingga tanggal 19 November. Namun dipublikasikan pada tahun 2015 dan 2016. Nah, buku ini semuanya saya tulis dalam bentuk puisi, mulai dari pengantar, yaitu epilog, kemudian dedikasi, ucapan terima kasih, juga dalam prolog dan bahkan dalam sampul belakang pun semua saya tulis dalam bentuk puisi. Jadi puisi-puisi ini semuanya didedikasikan untuk kepentingan praktek, karena saat itu puisi-puisi ini saya tulis untuk seseorang yang memiliki keyakinan bahwa dia mampu untuk praktek. Oleh karena itu, saya berikan nasihat dalam bentuk puisi. Dan dia pula yang menjadi salah satu editor buku 100 Puisi untuk Sabina ini. Jadi, kalau melihat isinya, sebenarnya semua yang ada dalam buku ini itu berisi untuk kepentingan praktek. Tidak ada satupun yang bersifat teoritis, tidak ada satupun yang kemudian membahas hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kepentingan praktek. Karena yang saya nasihati itu adalah para perumah tangga. Tentu dalam buku ini banyak memuat nasihat-nasihat yang pantas, nasihat-nasihat yang layak untuk dipraktekkan oleh para perumah tangga. Meskipun mereka yang menjalani kehidupan papacita pun tetap akan bisa mendapatkan manfaat secara langsung dari buku ini. Bagi orang-orang yang tidak praktek, tentu membaca buku ini selesai dalam waktu 3 jam. Tetapi bagi orang-orang yang praktek dengan baik, praktek dengan serius, membaca buku ini tidak cukup dalam waktu 3 bulan, tidak cukup. Karena dia harus memahaminya secara langsung dalam praktek. Karena dia harus memahami setiap puisi itu dalam praktek. Buku ini ada yang puisinya itu bersifat panjang, juga ada yang bersifat pendek. Yang pendek hanya terdiri dari beberapa bait saja, sementara yang panjang itu bisa 2 atau 3 halaman. Saya akan ambilkan contoh puisi yang pendek. Duduk bersila. Puisi nomor 5. Ada kalanya kau duduk bersila, menikmati waktu sang patrakala, mengamati napas apa adanya, tak lupa pula semua fenomena. Sadarlah setiap saat mengamati yang muncul tanpa melekat. Biarlah semua begitu saja lewat, sehingga tak satu pun yang terikat. Yang tak menyenangkan jangan kau cegah, yang menyenangkan jangan membuatmu lengah. Tetapi terimalah tanpa memilah, karena itulah sifat diri secara alamiah. Yang kau butuhkan hanyalah sadar, tanpa terpengaruh oleh bingar-bingar. Dengan demikian semua akan pudar, dan tercapailah kehidupan yang benar. 26 September 2014. Itu adalah salah satu contoh puisi tentang bagaimana ketika kita sedang duduk bermeditasi, apa yang perlu dilakukan tepat ketika kita sedang duduk. Saya berencana untuk
membacakan setiap puisi, dan kemudian saya akan berikan komentar. Tentu komentarnya pun tidak akan panjang-panjang, mungkin hanya sekitar 5 menit saja, persis seperti yang telah saya lakukan pada Dhammapada. Jadi nanti akan menjadi selingan dari video-video yang akan saya unggah. Nah, kalau diseriusin, tentu buku ini memuat berbagai macam topik yang sangat mendalam untuk kepentingan praktek. Saya ambilkan contohnya seperti perubahan persepsi. Perubahan persepsi itu pasti akan terjadi terhadap mereka yang praktek. Perubahan persepsi, mau tidak mau, pasti akan dirasakan oleh mereka yang praktek dengan serius. Kalau prakteknya tidak serius, tentu perubahan persepsi ini tidak bisa dirasakan. Nah, oleh karena itu, mereka yang praktek dengan serius, persepsinya pasti akan berubah. Persepsi tentang apa? Persepsi tentang diri sendiri. Persepsi yang ada kaitannya dengan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Semua akan memudar satu persatu. Semua akan luntur satu persatu bersamaan dengan semakin dalamnya praktek kita, semakin majunya praktek kita. Nah, oleh karena itulah, siapapun yang ingin praktek dengan baik, siapapun yang ingin serius dalam praktek, mereka pasti akan mengalami perubahan proses persepsi, karena ini adalah sesuatu yang tak mungkin dihindari. Oleh karena itu, prakteklah dengan terus, prakteklah dengan giat, prakteklah dengan serius demi perubahan persepsi kita sendiri, bukan perubahan persepsi orang lain. Karena ketika kita praktek, yang diutamakan itu adalah perubahan persepsi diri sendiri.